Jadi mungkin kita juga kadang merasa ada saatnya kita keras kepala banget gitu kan. Ada saatnya kita merasa tidak mampu memikirkan hal-hal dengan lebih logis gitu ya. Bisa jadi saat kita kelelahan, kalau kalian lagi kelelahan, kalian nggak diajak ngomong itu kayaknya bawaannya pengen nggak mau denger gitu kan. Salah satu dari karakteristik dari elemen kayu itu adalah fleksibel. Mudah beradaptasi ini baik secara lingkungan maupun emosional maupun secara fisik. Boleh shake dulu? Oke kah semuanya? Bahunya sudah panas ya? Kita akan melakukan sequence animal parade seperti yang ada di buku. Turunkan kaki, angkat lengan kanan, buka dada. Kembali turunkan tangan kanan, tarik kaki kiri. Elephant dog. Kita lakukan ke arah kiri. Dorong badan ke arah tangan dulu, putar kaki kiri, tekuk lutut, tendang kaki kanan, turunkan bokong dan kaki, angkat tangan kiri, buka dada. Turunkan, mongoose ke arah kiri, dorong ke arah tangan, tendang kaki kanan. Turunkan, mongoose ke arah kanan, stay. Turunkan kaki kiri, turunkan tangan kanan di belakang tubuh, perbaiki posisi tubuh, otter. Sesuaikan. Angkat tangan kiri, putar lagi, down dog. Sedikit melangkah ke depan, jinjit, tekuk lutut, putar ke arah kanan, ke arah layar, bear. 1, 2 ke arah kiri, 3 ke arah kanan, 4. Bagi yang ingin melompat, aktifkan perutnya, lompat, tendang ke arah kanan, mongoose 1, kembali elephant dog. Kalau mau lompat, lompat sedikit. Hati-hati ya, tidak usah terburu-buru, temukan dulu posisi yang nyaman. Seperti tadi, boleh sedikit melangkah ke depan, jinjit, aktifkan perutnya, lompat sedikit, bear ke arah layar, kembali, lompat, bear ke arah kiri, lakukan 4 kali. Usus besar yang seharusnya menyerap cairan, akhirnya karena dia kedinginan, dia tidak mampu menyerap cairan itu. Yang tadinya kita pikir minum itu bagus untuk menggantikan cairan tubuh kan gitu kan. Tapi kalau tubuh terlalu dingin, air ini justru mungkin akan tidak bisa diserap dengan baik. Dan ini juga menambahkan kelembaban bagi tubuh.
Karena api untuk menyeimbangkan airnya itu menjadi terlalu lemah, tubuh kita menjadi terlalu dingin. Yang akibatnya tubuh juga akan menjadi terlalu lembab biasanya. Pada saat kelembaban terlalu tinggi di dalam tubuh, spleen lebih sulit untuk menyerap nutrisi makanan. Salah satu simptomnya adalah keputihan misalnya bagi wanita. Alergi. Jadi itu biasanya menandakan kelembaban yang tinggi di dalam tubuh. Jadi bukan hanya simptom di ginjalnya ya, tetapi dia bisa merembet gitu kemana-mana. Dan air ini juga termasuk, kalau kita bicara mengenai sel telur dan sperma, itu juga dianggap sebagai bagian perwujudan dari air yang dikontrol oleh ginjal ini. Jadi sperma dan sel telur itu adalah hasil dari ginjal dalam sudut pandang TCM. Yang tadinya air mengalir, fluid, fleksibel, dia menjadi kaku. Contohnya air yang tadinya fluid, begitu kita masukkan ke freezer, dia menjadi beku, tidak mengalir lagi. Jadi pada saat di dalam diri kita sudah kehilangan fluidity-nya, di sana akan memunculkan watak yang membuat kita menjadi keras kepala, sulit mendengarkan pendapat orang, kemudian menjadi pribadi yang dingin misalnya. Yang tadinya itu adalah nilai positifnya, kekuatan, keuletan, keteguhan, berubah menjadi keras kepala. Bisa mengikuti maksud saya? Tidak bisa diajak ngomong logis misalnya. Jadi salah satu peranan dari kehangatan api itu adalah menyeimbangkan ini. Kalian bisa membayangkan air yang kehilangan kehangatan itu menjadi es gitu kan. Jadi pada saat air ini masih seimbang dengan panas, dengan api, itu tetap menyebabkan air itu fluid, fleksibel. Jadi mungkin kita juga kadang merasa ada saatnya kita keras kepala banget gitu kan. Ada saatnya kita merasa tidak mampu memikirkan hal-hal dengan lebih logis gitu ya. Bisa jadi saat kita kelelahan, kalau kalian lagi kelelahan kalian nggak diajak ngomong itu kayaknya bawaannya pengen nggak mau denger gitu kan. Dan karena sifat dari air ini adalah menyimpan atau lebih berada di dalam fase menyimpan, jadi mereka juga pada saat ginjal ini mengalami imbalance, itu juga membuat kita mungkin merasa lebih banyak berada di dalam diri kita, tidak mampu untuk keluar. Jadi seperti kondisi depresi misalnya, dia tidak mampu keluar dari situasi itu. Jadi ini lekat kaitannya dengan perasaan depresi. Salah satu dari karakteristik dari elemen kayu itu adalah fleksibel. Mudah beradaptasi ini baik secara lingkungan maupun emosional maupun secara fisik. Ya, jadi kalau misalnya kayak baru pindah tempat atau pindah tempat kerja, pindah tempat tinggal atau cuaca yang ekstrim yang berganti-ganti, ini kita bisa tubuh kita bisa beradaptasi dengan cepat. Selain itu juga kemampuan dari otot-otot atau tendon tubuh kita untuk bisa fleksibel dan beradaptasi ini juga adalah salah satu fungsi dari elemen kayu ini. Fungsi yang paling penting dalam TCM adalah dia adalah menyimpan darah. Menyimpan dan menutrisi darah, mengatur jumlah darah yang bersirkulasi dalam tubuh kita, dan menarik atau menyimpan kembali darah tersebut pada saat tidur. Jadi darah tersebut disirkulasikan pada saat kita beraktivitas, dan ketika kita beristirahat atau tidur, darah tersebut diambil dan disimpan kembali. Ini adalah fungsi yang paling penting sekali, adalah menyimpan darah di dalam TCM. Nih, yang di sisi samping kepala sini kan, itu karena dia qi atau darah sirkulasi yang menuju ke sisi gallbladder, meridian gallbladder kita itu stuck atau tidak sampai ke sana. Jadi bisa sakit kepala migrain atau sakit kepala di puncak kepala. Dan biasanya terkadang kalau pas lagi mau mens, itu kadang kan kita suka sakit kepala kan. Itu karena aliran darahnya itu dia tidak cukup untuk naik ke atas kepala kita. Karena kan terkonsentrasi di bawah untuk mau di flush keluar.
Nah, itulah penyebabnya kenapa kalau misalnya mens kita kadang-kadang kita sakit kepala kalau mood elemen kita tidak seimbang. Karena liver blood kita tidak kuat untuk sampai naik ke atas. Oke, masalah-masalah pada menstruasi. Masalah-masalah pada menstruasi seperti menstruasi kadang datang, kadang enggak, kadang darahnya berkurang gitu kan. Karena si liver ini dia menyimpan darah. Ya, dia menyimpan darah dan juga si liver ini dia memegang peranan penting pada regulasi. Regulasi itu adalah sesuatu yang reguler. Seperti menstruasi itu kan dia juga reguler setiap bulan. Kan? Kalau dia wood elemen kita lemah, kemampuan untuk meregulasinya itu dia juga lemah. Kalau wood elemen kita lemah, kita tidak punya tabungan darah, tidak ada yang juga bisa kita keluarkan.